Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak Guru Ibu Hebat. Ya, pada pagi hari ini Bapak Ibu Guru, saya akan mengimplementasikan yaitu tentang 7 jurus BK Hebat yang kebetulan saya dapatkan pada saat Bintek di Palu, yaitu tentang fasilitator daerah mengenai 7 jurus BK Hebat. Jadi di sini ada 7 jurus BK Hebat Bapak Ibu Guru yang akan saya kenalkan kepada Bapak Ibu Guru. Tetapi karena mengingat waktu yang saya dapatkan terbatas, jadi mungkin cuma 2 saja yang akan saya jelaskan garis besar. Jadi di sini ada 7 jurus BK Hebat. Jadi yang pertama itu kenali potensi, seperti yang akan sebentar saya bawakan. Kemudian yang kedua, di sini ada kelola emosi. Jurus ketiga, tumbuhkan resiliensi. Kemudian jurus keempat, jaga konsistensi. Kemudian jurus kelima, jalin koneksi. Jurus keenam, membangun kolaborasi. Dan jurus terakhir yaitu menata situasi. Bapak Ibu Guru, hari ini yang akan saya bawakan materi pada hari ini yaitu jurus 1, kenali potensi, dan juga jurus 3, tumbuhkan resiliensi. Karena menurut saya pribadi, kedua jurus ini lebih memungkinkan untuk diterapkan di sekolah kita ini. Jadi seperti itu. Jadi saya minta izin, saya bawakan dulu tentang jurus pertama, yaitu kenali potensi. Ya, di sini ada tujuan dari penerapan jurus yang satu ini. Yang pertama, capaian pembelajaran. Guru BK dan guru non BK mampu membantu murid mengeksplorasi potensi, minat, dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Konsep kunci yang akan dipahami: kecerdasan majemuk, gaya belajar, dan pengenalan minat dan bakat. Keterampilan yang akan dikuasai yaitu terampil menerapkan asesmen sederhana untuk mengakomodasi diferensiasi potensi, minat, dan bakat murid dalam pembelajaran dan orientasi karir. Kemudian, keterampilan khusus yang akan dikuasai guru BK, yang pertama, mengidentifikasi potensi, bakat, minat, dan gaya belajar murid melalui pendekatan pedagogi. Kemudian yang kedua, menginterpretasi hasil asesmen untuk pengembangan karir murid. Ketiga, mengintegrasikan data asesmen ke dalam layanan bimbing. Ya. Kemudian, di sini ada kolom mengenali gaya belajar. Sebelum membantu murid untuk mengenali gaya belajar, Anda bisa mencoba kenali gaya belajar Anda sendiri. Silakan ingkari nomor yang sesuai dengan diri Anda. Jadi ini salah satu contoh Bapak Ibu Guru untuk mengetahui bagaimana kita punya gaya belajar. Di situ ada 3 kolom Bapak Ibu Guru. Ada kode K, F, dan A. Kode K itu yaitu kinestetik. Kode F atau V visual.
Sedangkan kode A yaitu auditori. Sebentar saya jelaskan apa itu K, F, dan A. Nah, di situ ada contohnya. Ciri gaya belajar nomor 1, misalnya lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna atau tulisan. Nah, di situ dia pilih V atau visual. Kemudian nomor 2, senang membaca dan mencatat. Dia pilih V. Kemudian nomor 3, cenderung mudah mengingat informasi jika dengan cara memperagakan. Dipilih juga V. Dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi di situ salah satu contoh untuk mengetahui cara gaya belajar siswa. Seperti itu Bapak Ibu. Sebentar akan saya jelaskan bagaimana cara mendapatkan cara seperti ini. Namun sebelumnya Bapak Ibu guru, mungkin boleh kita pegang HP-nya dulu masing-masing. Bisa minta tolong Bapak Ibu guru, kita akan mengetahui bagaimana cara belajar Bapak Ibu guru. Jadi kalau Bapak Ibu guru sudah mengetahui cara belajarnya Bapak Ibu guru, nanti Bapak Ibu guru bisa terapkan ke siswa. Jadi di sini Bapak Ibu guru bisa buka dulu Google-nya. Yang punya HP Bapak Ibu guru boleh dibuka Google-nya. Kemudian boleh diklik di situ Aku Pintar seperti ini. Boleh diklik Aku Pintar. Ya. Kemudian Bapak Ibu guru boleh diklik tes gaya belajar. Seperti ini. Tes kemampuannya di apa? Klik? Tidak, klik saja dulu Aku Pintar. Iya, sudah. Kemudian cari di situ tes gaya belajar. Oke. Nah, boleh diklik tes gaya belajar. Sudah? Boleh? Sudah masuk Bapak Ibu guru? Nah, sekarang kita klik ikuti tes sekarang. Sudah muncul seperti ini Bapak Ibu guru. Di sini ada panah. Ada tanda panah di samping. Kita scroll saja terus sampai di mulai sekarang. Kemudian boleh diklik mulai sekarang. Di situ ada pertanyaan Bapak Ibu guru, kita pilih saja di situ A, B, C. Nanti akan muncul gaya belajar Bapak Ibu guru. Kita jawab saja pertanyaannya sekitar, kalau tidak salah ada 30 nomor, 20 nomor. Klik saja A, B atau C seperti ini Bapak Ibu guru. Misalnya nomor 1 di situ, ketika saya mengoperasikan peralatan baru, saya biasanya A, membaca petunjuk. Mati lampu. Ya, A, saya membaca petunjuk. B, mendengarkan penjelasan dari seseorang. C, menggunakan langsung. Jadi di situ ada pilihan A, B, C. Boleh kita pilih Bapak Ibu. Ya, boleh dikerjakan. Ya. Kalau sudah selesai, boleh kita screenshot sebentar Bapak Ibu. Ini Aku Pintar Google mana? Boleh yang saya kita isi. Geblok. Ya. Ini tes game lagi. Jadi ini Bapak Ibu guru bisa kita terapkan ke anak-anak agar kita dapat mengetahui bagaimana cara belajar siswa. Mungkin ada yang lebih paham kalau belajar melalui kinestetik,
ada yang lebih cepat paham melalui visual. Kalau visual seperti yang kita tampilkan melalui Apalagi tadi fokus, nah itu dia sejenis visual. Kalau auditori seperti yang saya jelaskan saat ini, ya itu dia teknik pembelajaran visual. Sedangkan kinestetik dia artinya siswa tersebut lebih mudah kalau dia terjun langsung dalam contohnya praktik. Dia kurang paham kalau cuma dijelaskan, dia lebih mudah kalau terjun langsung. ketika saya mengoperasikan peralatan baru, saya biasanya Selanjutnya, periksa selanjutnya. ketika saya paling kalau saya paling bekerja saat biasa Saya suka berjalan. Saya suka berjalan. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang sudah? selama waktu ini saya paling bekerja saat Bapak Ibu. 20 nomor Bapak Ibu kalau tidak salah. Jumlah soal. Ini yang selanjutnya selanjutnya kita klik tuh. Iya. Klik saja selanjutnya Bapak Ibu kalau ya itu. Nah, lanjut. Nanti akan muncul gaya belajarnya Bapak Ibu guru pada saat selesai mengisi.
Ya, boleh kalau sudah langsung lihat hasilnya. Di situ akan muncul Bapak Ibu. Boleh di screenshot. Coba saya bacakan satu. Ya, jadi ini rekan guru kita sudah selesai mengisi Bapak Ibu guru. Di sini dia memiliki kecenderungan dua gaya belajar, kinestetik dan auditori. Jadi dia akan muncul KA, berarti dia memiliki dua gaya belajar. Namun yang lebih dominan di sini akan kelihatan Bapak Ibu guru. Di sini ada persentasenya. Visual 20%, auditori 30%, dan kinestetik 50%. Jadi rekan guru kita ini dia lebih ke cenderung kinestetik. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi akan muncul seperti ini. Tetapi kalau dia memang dominan, ada juga yang biasanya saya dapatkan dia di sini sampai 90%. Contohnya di kinestetik dia 90%. Jadi dia akan muncul huruf K saja. Kalau KA ini berarti ada yang mendekati dengan kinestetik. Kalau dia dominan 90%, dia yang muncul cuma satu huruf saja. Tentang K, A, atau V. Seperti itu Bapak Ibu. Boleh saya lanjut? Ya. Kemudian saya masuk di mengenali tiga gaya belajar. Seperti tadi yang saya jelaskan Bapak Ibu guru. Gaya belajar visual. Jadi gaya yang pertama itu gaya belajar visual. Nah, contohnya, satu, lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar-gambar. Jadi siswa tersebut dia lebih mudah mengenali kalau kita tampilkan kayak gambar-gambar, tulisan-tulisan atau video-video. Jadi dia lebih gampang belajar menggunakan gambar-gambar atau visual seperti itu. Kemudian strategi pembelajaran yang efektif untuk gaya belajar visual seperti yang saya sebutkan tadi, gunakan gambar, peta konsep, video, dan infografik seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, gaya belajar auditori. Kemudian lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan seperti yang saya ucapkan. Mungkin dia lebih gampang kalau teknik ceramah atau seperti yang saya terapkan saat ini. Kemudian strategi pembelajaran yang efektif untuk gaya belajar auditori seperti gunakan diskusi, tanya jawab, rekaman suara, dan lagu edukatif seperti itu. Dan gaya belajar yang terakhir yaitu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik itu dia cenderung ke praktik atau terjun langsung. Jadi siswa tersebut dia lebih paham kalau mencoba langsung atau misalnya mengerjakan langsung kayak praktik. Dia kalau dijelaskan kurang paham. Kalau langsung disuruh praktik dia cepat mengerti. Ya, strategi pembelajaran efektif untuk gaya belajar kinestetik yaitu dengan menggunakan permainan edukatif, simulasi, eksperimen, dan bermain peran. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai jurusan ini tentang
tentang kenali potensi. Mungkin saya. Oh iya, Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, tadi menarik pemaparan dari Bapak tentang jurus apa nih? Kenali potensi. Ya, mengenai potensi itu. Nah, tadi diperkenalkan tentang aplikasi. Ya. Tadi saya dengarkan Bapak mengatakan bisa diterapkan ke siswa. Siswa. Jadi kalau kita ingin menerapkan ke siswa, apakah aplikasi tersebut yang kita gunakan tadi ingin diterapkan juga aplikasi ke siswa? Iya, Bapak Ibu, boleh. Soal-soalnya berbeda antara kita dengan siswa atau sama saja? Saya rasa sama saja, Bapak Ibu. Jadi dia tentang jadi di situ pertanyaan tidak jauh dari tentang pembelajaran Bapak Ibu guru. Jadi itu tadi kurang lebih pertanyaannya hampir sama saja. Terima kasih, Mas. Ya, makasih atas pertanyaannya Bapak Ibu guru. Kalau masih ada yang lain, mungkin sudah cukup. Ada sedikit. Oh iya, boleh. Bagaimana dengan siswa yang berkebutuhan khusus? Apakah cara gaya belajarnya sama dengan metode yang siswa yang tidak berkebutuhan khusus? Kalau menurut saya Bapak Ibu guru, jelas dia pasti beda. Dia ada yang namanya gaya belajar inklusif, kalau saya tidak salah. Jadi dia beda cara mengetahui gaya belajarnya Bapak Ibu guru. Dia ada khusus memang caranya. Dia tidak seperti kalau yang seperti tadi ini untuk siswa yang normal seperti itu. Masih ada yang lain? Kalau cukup saya lanjutkan ke jurus yang kedua untuk mempersingkat waktu. Oke, lanjut. Ya. Kemudian saya lanjut ke jurus yang ketiga, yaitu tumbuhkan resiliensi. Apa itu resiliensi? Ada yang pernah dengar Bapak Ibu guru? Belum? Ya, resiliensi itu artinya daya lenting. Daya lenting Bapak Ibu guru. Oke, selanjut. Ya, daya lenting atau memantul. Sebenarnya ada video yang akan saya perlihatkan Bapak Ibu guru, cuma kondisi yang tidak memungkinkan kita dalam keadaan mati lampu. Ya, bukan resiliensi atau daya lenting. Capaian pembelajaran, guru mampu membantu murid membentuk growth mindset yang menumbuhkan resiliensi sehingga mereka berkembang optimal pada aspek pribadi, sosial, akademik, dan karir. Kemudian konsep kunci yang akan dipahami: 1. Daya lenting, 2. Pola pikir, 3. Ordinary magic. Ya, kita masuk di materi pertama, daya lenting. Mengapa daya lenting penting? Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu guru, di umur-umur remaja seperti siswa kita saat ini, siswa kita di umur-umur remaja seperti itu sangat mudah sekali putus asa dalam menghadapi permasalahan. Makanya ada yang namanya daya lenting. Jadi yang ini nanti jurus ini kita terapkan ke siswa tersebut agar siswa tersebut apabila di kemudian hari menghadapi permasalahan tidak gampang putus asa. Entah mungkin dalam pembelajaran, dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi sangat penting yang namanya daya lenting Bapak Ibu guru. Kita terapkan kepada siswa apalagi di usia remaja mereka. Apalagi sudah banyak kejadian entah di media sosial atau di TV-TV
siswa-siswa yang biasa mengalami bullying, dia kadang berpikiran negatif, biasa mengakhiri hidupnya atau lain sebagainya. Yang jelas mengarah ke hal-hal yang negatif, Bapak Ibu guru. Oleh sebab itu, daya lenting ini sangat-sangat penting kita imbaskan ke murid-murid kita, Bapak Ibu. Jadi di sini daya lenting pada proses belajar dari tumbuh anak-anak akan menghadapi berbagai tantangan kegagalan, menyelesaikan tugas, kalah dalam permainan, atau mendapat hasil yang tidak sesuai harapannya. Kegagalan adalah bagian dari wajar. Ajar ini kita harus tanamkan ke anak-anak bahwa tidak semua yang kita harapkan bisa kita dapatkan. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian di sini ada fixed mindset dengan growth mindset. Ada yang pernah dengar, Bapak Ibu guru, apa itu growth mindset? Ya, jadi growth mindset itu yaitu pemikiran bertumbuh, sedangkan fixed mindset adalah pemikiran yang tetap. Seperti itu. Contoh fixed mindset. Contoh fixed mindset, kalimatnya, saya bisa sukses jika punya bakat. Nah, ini pemikiran fixed mindset. Jadi menurut dia bisa sukses kalau memiliki bakat. Ini yang harus kita hilangkan dari pemikiran anak-anak. Sedangkan pemikiran growth mindset, dia cenderung berkata seperti ini, saya bisa sukses dengan berusaha. Jadi kita harus tanamkan sifat seperti ini kepada anak-anak. Jadi tidak ada anak-anak yang pintar tanpa berusaha. Kan seperti yang kita mungkin Bapak Ibu guru pernah alami, ada mungkin beberapa siswa yang berkata, itu si A itu dia memang pintar dari lahir. Si A itu memang pintar olahraga karena bakat. Jadi kita tidak boleh kita biarkan kalau ada anak-anak memiliki pemikiran seperti itu. Kemudian di sini lagi ada contoh kalimat. Fixed mindset, saya menyerah. Kalau growth mindset, saya akan coba lagi. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kalau growth mindset, saya akan coba lagi. Kalau fixed mindset, saya akan menyerah. Kemudian di sini ada lagi Bapak Ibu guru, dukungan melawan pujian. Jadi ada perbedaan dukungan dan juga pujian. Jadi Bapak Ibu guru jangan disamakan apa itu dukungan, apa itu pujian. Jadi sifatnya berbeda, Bapak Ibu guru. Di sini ada beberapa contoh kalimat dukungan dan pujian. Jadi contoh kalimat dukungan seperti ini. Kamu sudah bekerja keras, kamu layak mendapat prestasi itu. Itu contoh kalimat dukungan. Sedangkan kalimat pujian, dia berkata kamu hebat. Begitu. Kalau dukungan, kamu sudah belajar, kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapat prestasi itu. Kalau pujian, dia cuma bilang kamu hebat. Kemudian kalimat berikutnya,
kamu pasti bangga pada dirimu. Nah, itu kalimat dukungan. Kalau pujian, ibu bapak bangga pada kamu. Nah, itu contoh kalimat dukungan bapak ibu. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan tentang daya lenting, bapak ibu guru. Sudah tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin itu saja untuk saat ini bapak ibu guru yang bisa saya berikan. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan bapak ibu guru. Dan saya tekankan sekali lagi bapak ibu guru, saya di sini cuma memberikan apa yang saya pahami. Jadi saya tidak menggurui bapak ibu guru karena saya juga masih belajar. Jadi apa yang saya dapatkan itu yang saya berikan kepada bapak ibu guru. Di sini memang sebenarnya ada 7 jurus, namun mengingat waktu yang tidak memungkinkan yang diberikan, tidak akan cukup kalau mau dijelaskan sampai 7 jurus bapak ibu guru. Karena seperti yang saya dapatkan waktu di provinsi, untuk menjelaskan 7 jurus ini membutuhkan waktu 3 hari bapak ibu guru. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Atas perhatiannya bapak ibu guru saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.